Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PMIK akan memberikan tentang sosialisasi atau apa tentang solusi yang akan kami berikan tentang masalah-masalah dari kasus yang telah kami dapatkan, yaitu penerapan sistem informasi kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Sebelumnya, perkenalkan saya Azira sebagai PMIK. Saya Nisa sebagai PMK. Saya Safira sebagai PMK. Saya Lutfi sebagai PMIK. Saya Arsita sebagai PMK. Saya Dia sebagai PMK. Baik, semua kasus-kasus sudah kami tampung dan kami akan memberikan solusi, semoga bisa diterima. Untuk kasus yang telah kami dapat, yakni sejumlah staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang bekerja dengan berkas fisik dan berbagai lembaran data terpisah. Mereka harus mencari, mengumpulkan, dan mengintegrasikan data kesehatan yang tersebar. Proses ini memakan waktu dan meningkatkan risiko kesalahan data. Dari kasus tersebut, kami memberikan solusi, yakni permasalahan data kesehatan yang tersebar pada sistem manajemen elektronik, yaitu mengimplementasikan sistem rekam medis elektronik yang dapat digunakan oleh semua layanan kesehatan untuk mencatat dan mengakses data pasien secara digital. Selanjutnya, pada standar protokol, pastikan adanya komunikasi dan penggunaan data yang konsisten di seluruh sistem kesehatan yang terlibat. Memastikan data dapat berbagi dengan lancar. Untuk pelatihan tenaga kerja, memastikan para profesional kesehatan yang terlibat dalam pengelolaan data pasien mendapatkan pelatihan yang memadai tentang penggunaan sistem dan praktik terbaik dalam mengelola data. Kemudian, untuk keamanan data, menerapkan langkah-langkah keamanan data yang kuat seperti enkripsi, autentikasi ganda, dan pemantauan keamanan yang berkelanjutan. Baik, untuk kasus pertama, apakah ada sanggahan dari pemangku? Oh, baik. Dari pemangku meminta kami untuk membacakan semua kasus dan solusi yang akan kami berikan. Solusi kasus kedua yaitu untuk meningkatkan efisiensi koordinasi program kesehatan. Berikut beberapa solusi yang dapat kami terapkan kepada lembaga penyangga. Satu, penggunaan sistem informasi kesehatan terpadu. Implementasikan informasi kesehatan yang terpadu yang memungkinkan berbagai entitas dalam sistem kesehatan. Yang kedua, tim koordinasi kesehatan. Kami dapat membentuk tim koordinasi kesehatan yang terdiri dari perwakilan dari berbagai program dan lembaga kesehatan. Untuk yang ketiga, kami dapat standar protokol dan pedoman. Kami menetapkan standar protokol dan pedoman yang seragam untuk pengelolaan program kesehatan. Yang keempat, penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi seperti sistem manajemen proyek untuk mengkoordinasikan jadwal sumber daya dan progres program kesehatan. Yang kelima, mengevaluasi dan umpan balik. Melakukan evaluasi berkala terhadap program kesehatan dan diterima umpan balik dari pihak yang terlibat. Yang keenam, pelatihan dan pendidikan. Kami dapat memastikan staf yang terlibat dalam program kesehatan menerima pelatihan dan pendidikan yang sesuai tentang proses koordinasi dan pentingnya kolaborasi. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif. Meningkatkan komunikasi antar program dan entitas. Yang kedelapan, manajemen risiko. Kami dapat mengidentifikasikan risiko yang mungkin muncul dalam koordinasi program kesehatan. Untuk kasus ketiga akan dilanjutkan.
Baik, untuk kasus ketiga, yaitu seorang pejabat dinas kesehatan kabupaten yang harus membuat keputusan penting. Namun dia kesulitan mendapatkan data kesehatan dan informasi yang diperlukan secara cepat dan akurat. Baik, solusi untuk kasus ketiga yaitu eh, melakukan riset yang lebih mendalam atau menghubungi pihak-pihak yang memiliki pengetahuan yang relevan dan dapat memberikan informasi yang lebih kredibel. Jika informasi yang dibutuhkan tidak tersedia, dapat digunakan data historis yang relevan untuk menganalisis tren dan pola yang ada. Selanjutnya, memperbaiki komunikasi antara departemen yang terkait dan berbagi informasi yang diperlukan secara teratur agar dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat dalam waktu yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu kasus keempat. Pada kasus keempat, bagaimana SIKM akan mempengaruhi situasi sekarang? Dinas Kesehatan Kabupaten telah mengimplementasikan SIKM yang mengintegrasikan semua data kesehatan atau masyarakat dan program-program kesehatan. Data tersedia secara real-time, memudahkan pengambilan keputusan, koordinasi program, dan pelaporan yang lebih efisien. Untuk solusi kasus keempat ini, dapat membuat pusat data pasien yang terpusat dan terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan masyarakat. Dengan SIKM, informasi kesehatan masyarakat dapat dipantau dan dilaporkan secara real-time. SIKM dapat digunakan untuk melacak penyebaran penyakit, melakukan kontak tracing, dan mengidentifikasi klaster kasus. SIKM juga dapat digunakan untuk mengelola inventory obat dan perlengkapan medis, memastikan ketersediaan yang cukup, dan menghindari kekurangan yang dapat membahayakan pasien. SIKM juga dapat menyediakan data yang dianalisis secara mendalam untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan kesehatan masyarakat dan alokasi sumber daya. Membuat sistem pelaporan yang terstandarisasi untuk memudahkan pertukaran data antara entitas kesehatan masyarakat yang berbeda. SIKM dapat digunakan untuk menyebarkan informasi kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran, dan mempromosikan perilaku sehat. Pastikan keamanan data dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat termasuk enkripsi, autentikasi, dan akses terbatas. Baik, tadi sudah kami sebutkan beberapa solusi yang kami berikan kepada pemangku terhadap kasus-kasus yang telah kami dapatkan di lapangan. Baik, pemang- pemangku boleh memberikan sanggahan atau memberikan pendapat. Perkenalkan, baik, perkenalkan, saya Sania Rifka Kafian dari pemangku kepentingan. Sebagai sanggahan saya pada ilustrasi kedua, dijelaskan dalam ilustrasi kedua koordinasi program kesehatan yang tidak efisien melakukan peningkatan koordinasi antar program melalui pertemuan rutin. Bagaimana cara kalian mempertemukannya dalam pertemuan rutin tersebut? Baik, saya izin menjawab dengan pertemuan rutin. Di setiap daerah, pasti PMIK memiliki organisasi atau sebuah kelompok di daerah tersebut dan pastinya setiap bulan mungkin ada pertemuan untuk meningkatkan keefisienan program kerja PMIK.
Baik, saya terima solusinya. Sebelumnya, perkenalkan saya Farija sebagai dokter. Lantas, izin bertanya, lantas bagaimana dengan keterbatasan akses internet di daerah terpencil, daerah Malang, Kabupaten Malang yang belum memadai? Baik, menjawab solusi, mungkin kita bisa melakukan riset teknologi yang dapat beroperasi tanpa koneksi internet. Kita bisa memilih sistem EMR yang memiliki kemampuan untuk beroperasi secara offline dan melakukan sinkronasi data ketika koneksi internet tidak tersedia. Kita juga bisa memantau dan mengevaluasi terus-menerus, berevaluasi berkala terhadap mengimplementasikan EMR di daerah terpencil. Lalu kita juga bekerja sama dengan lembaga dan organisasi yang terkait di daerah tersebut. Kita bisa berkolaborasi dengan organisasi kesehatan atau lembaga terkait dapat membantu menyediakan sumber daya tambahan dan pengalaman dalam mengimplementasikan EMR tersebut. Izin menyanggah, sebelumnya perkenalkan saya Nanda Febriani sebagai sekretaris. Belum tentu PMIK di puskesmas tersebut bisa mengoperasikan rekam medis secara elektronik. Lantas, apa saja yang harus diperhatikan dalam penerapan teknologi yang berkualitas? Yakni kita dapat melakukan pendekatan pelatihan bertahap yang mana dengan memisahkan pelatihan ke dalam modul-modul kecil yang dapat diberikan secara bertahap. Hal ini kami maksudkan untuk membantu meminimalkan biaya pelatihan sekaligus memungkinkan peserta untuk mempraktikkan materi dalam waktu yang lebih lama. Terus izin menambahkan lagi, kita akan melakukan pelatihan tenaga kerja, yaitu dengan memastikan para profesional kesehatan yang terlibat dalam pengelolaan data pasien mendapat pelatihan yang memadai tentang penggunaan sistem dan praktik terbaik dalam mengelola data. Setelah itu melakukan pengawasan dan audit, adopsi pengawasan dan audit rutin untuk memastikan bahwa data pasien terlindungi dan tidak disalahgunakan. Perkenalkan saya Lia sebagai pasien intrusi izin menyanggah. Bagaimana dengan pemenuhan biaya dalam memenuhi pelatihan sosialisasi tersebut? Pelatihan sosialisasi tersebut. Menjawab mengenai biaya atau pemenuhan biaya untuk pelatihan. Kami mendapat subsidi pemerintah terhadap pelatihan atau sosialisasi atau pertemuan-pertemuan setiap PMIK di tiap bulannya. Seperti organisasi Borniki itu mereka mendapatkan biaya dalam melakukan
pelatihan-pelatihan sehingga hal ini akan membantu mengurangi biaya dalam melakukan pelatihan. Jadi kami tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Perkenalkan mohon maaf, izin menyanggah. Perkenalkan nama saya Sabila Aura Pradita sebagai perawat. Apakah yakin mampu melaksanakan pelatihan sosialisasi untuk memeratakan sistem informasi kesehatan masyarakat? Baik. Izin menjawab, mampu karena itu merupakan kebutuhan yang kita lakukan setiap bulan. Jadi kami yakin bahwasanya pelatihan tersebut dapat dilakukan secara rutin. Kalau tidak mau, tidak mau datang acara sosial, gimana? Menjawab, kami bisa melakukan pendekatan secara pelatihan mandiri atau self-paced training, memberikan akses ke sumber daya pelatihan online yang dapat diakses oleh peserta kapanpun dan dimanapun. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa hadir atau tidak bisa ada hambatan tertentu seperti itu. Terima kasih untuk sanggahan-sanggahan yang diberikan. Semoga itu bisa mampu mengevaluasi solusi-solusi kami yang menurut pemangku kurang berkenan, dan kami akan perbaiki dan terus memperbaiki agar lebih bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk waktu lain silakan memberi sanggahan atau masukan. Tidak ada. Silakan untuk slide yang pertama. Silakan. Atau ada yang mau menyanggah atau memberi masukan untuk kelompok 4? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti saya memberi masukan ya. Nah, ini terkait sistem informasi kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan, ya, Dinas Kabupaten. Nah, ketika ini masalah terjadi di Dinas Kesehatan, kira-kira siapa saja akan menjadi pemangku kepentingan? Bapak Kepala Dinas, terus di sini tadi saya lihat Kepala Dinas, siapa lagi? Pasien, terus dokter, terus sekretaris, terus perawat. Nah, sekarang saya tanya, di Dinas Kesehatan itu apakah ada pasien yang berkunjung? Ada? Ada benda? Ada? Ya. Ya, karena itu di rumah, sedangkan ini kasusnya terjadi di Dinas Kesehatan. Jadi pemangku kepentingannya yang pertama yaitu Kepala Dinas Kesehatan. Ini kan kalau mencakup masalah Dinas Kesehatan, berarti dia meliputi ada rumah sakit, puskesmas kan itu meliputi kan, nah, bukan pasien ya. Jadi kalau pasien itu yang ada di puskesmas atau di rumah sakit, itu ya.
Itu yang pertama. Itu mengambil dengan pemangku kepentingannya. Nah, yang kedua, solusi yang di sini kan silakan slide yang selanjutnya. Coba. Oke. Koordinasi program kesehatan yang tidak efisien. Nah, ini kan akibat terjadinya karena sistem informasi yang tidak berfungsinya di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Itu yang terjadi di Dinas Kesehatan. Makanya yang menjadi dan terdukung dari pemangku kepentingan dari kasus yang ini itu kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Terus ya dari mungkin bisa mau karena ini kan terbatas dari para puskesmas, direktur rumah sakit, dokter, termasuk di sini tim IT tidak ada sebenarnya. Tim IT ini kan menyangkut masalah sistem. Kalau menyangkut masalah sistem pasti akan berkaitan dengan IT-nya. Di sini kan tidak ada untuk manajemen IT, belum ada kan? Ya. Ya. Nah, yang terakhir terkait flyernya, sistem informasi kesehatannya tidak ditampilkan. Ada, coba dibuka. Ini kan menggunakan aplikasi, benar? Ya, ini kan flyernya tidak, istilahnya gini ya, ketika kita melakukan advokasi ke pihak kepentingan kan itu membawa perubahan atau membawa solusi agar pihak pemangku kepentingan menerima program atau solusi yang kita dari kasus yang kita bawa. Nah, di sini kan solusinya menggunakan sistem informasi kesehatan masyarakat. Nah, sistemnya ini kan berkaitan dengan aplikasi. Nah, di sini kan tidak ada flyer aplikasinya. Silakan istilahnya ketika kita melakukan advokasi, pastikan makanya datanya itu benar-benar kita melakukan riset atau penelitian sebelumnya. Biar kalau misalnya kita mau menggunakan aplikasi, usahakan aplikasinya sudah ada atau dalilnya lebih cepat. Dari aplikasi ini sudah ada kita pegang, sehingga kita bisa menjelaskannya ke pihak pemangku kepentingan. Jadi kalau kita misalnya kita punya solusi menggunakan sistem informasi kesehatan masyarakat, cuma kita menjelaskan sistem informasinya, tapi bentuk aplikasinya apa? Kan kita belum tahu kan? Atau pemangku kepentingan sudah melihat tadi, ada nggak aplikasi yang ditawarkan? Nah, kan? Cuma dari PMIK menawarkan solusi menggunakan sistem informasi. Kan sistem informasi itu banyak, ya kan? Lewat SMS kan bisa, itu kan sistem informasi, akan juga termasuk. Nah, ditawarkan aplikasinya menggunakan apa sehingga bisa diakses di ya yang ada di bawah naungan Kabupaten Dinas Kabupaten Lombok, Kabupaten Malang, Persekian Lombok. Itu ya. Nah, jadi apa namanya? Ketika kita melakukan advokasi, silakan benar-benar data itu atau apa namanya mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Setelah kita melakukan identifikasi, kita membuat solusi. Nah, setelah solusinya sudah ada, baru kita lakukan advokasi ke pihak pemangku kepentingannya. Jadi ketika ada sanggahan, sebenarnya ketika ada sanggahan dari setiap pemangku kepentingan, sebenarnya teman-teman PMIK bisa jawab. Kan yang ketika melakukan riset atau mengidentifikasi nggak satu orang. Jadi misalnya masalahkan ini berapa ilustrasi kan 3 kan. Nah, misal yang dia misalnya ilustrasi 1 dia cari teliti atau identifikasi. Ketika ada pertanyaan tentang ilustrasi pertama tidak akan kebingungan. Siapa yang harus jawab sudah pasti kan yang lebih akan menjawab karena dia melakukan identifikasi tentang ilustrasi yang pertama. Itu ya. Nah, paham nanti. Nah, itu yang selanjutnya banyak lah, dapat masih lama. Nah, selanjutnya terkait apa namanya penggunaan sistem informasi ini, sebenarnya kan ini menyangkut
di kabupaten ya. Jadi ini memang apa namanya, untuk mengidentifikasi masalahnya cukup besar juga karena ini menyangkut sewilayah dinas kabupaten Kota Malang. Jadi walaupun ya itu karena kan PMIK kan banyak, pasti di setiap daerah itu punya UP masing-masing. Dan kita bisa minta bantuan. Jadi sebelum dilakukan apa namanya, advokasi ke pemangku kepentingan, usahakan yang pihak PMIK melakukan koordinasi terlebih dahulu. Setelah selesai koordinasi, misalnya sudah fix, data sudah lengkap, data dukung sudah ada, untuk misalnya mengatasi masalah misalnya yang akan misalnya kita berpikirnya dampak negatif lah dulu, misalnya ada lawannya nanti, kita sudah siapkan semuanya. Kalau misalnya seandainya dia membuat undang undang yang kita lawan sudah siap. Misalnya dia membuat kebijakan, ini kita melanggar undang-undang ini, nanti berarti kita di PMIK sudah punya undang-undang juga untuk mengatasi yang masalah yang disebutkan oleh PMIK, yang pemangku kepentingan. Gitu ya. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 sesi 2. Silakan untuk kelompok